Makanya orang ayah Ahok nggak boleh, karena Ahok tidak berdakwah, tidak memajukan Islam. Ya Ahok ini merupakan halangan hambatan bagi Islam, makanya dimusuhi. Walaupun jujurnya wah luar biasa. Tapi bagi Islam ini Ahok ini ancaman katanya si Maruf Amin kan. Ancaman ini. Ya kan harus kita habisi katanya si Wakil Presiden Indonesia kan. Si Maruf Amin itu kan. Ancaman. Nah itu ya saudara ya. Cara berpikirnya orang Islam itu tadi ya. Anda berbuat ya, tadi ya. Kriminal, Anda korupsi. Yang penting Anda membangun masjid dan uangnya disisihkan untuk dakwah. Ya Anda mau jadi teroris, Anda mau ngerampok, Anda mau jadi apa, yang penting Anda pulang bangun masjid, Anda pasti akan mulia. Jadi Islam itu nggak dilarang, ya. Tapi jadi bodoh itu dilarang, saudara ya. Dilarang. Kalau kamu bodoh, nanti negaranya kere terus, saudara ya. Negaranya kere terus. Gitu ya, saudara ya. Anda cuman gara-gara Valentine kejang-kejang sibuk ngurusi Valentine. Kenapa kamu ndak sibuk ngurusin santri-santrimu itu yang dicabulin itu loh? Ini orang-orang Islam ini memang sontoloyo ya. Kamu ndak ngurusi santri-santrimu yang dicabuli, malah ngurusin Natal, ngurusi Valentine. Ini ada yang bilang nih. Mana tadi ya? Kasihan Zong, lu tiap malam protes ke Islam, giliran lu dianjingkan Rudi Yohanes, diam. Karena dia nggak level, saudara ya. Saya mau membahas apa tentang dia nggak level, saudara. Tinggalnya di Dumai. Saya tinggalnya internasional, saudara ya. Saya tinggal di negara yang maju, negara besar. Saya doktor teologi, dia nggak jelas sekolahnya di mana. Anda nyuruh saya berantem sama tukang beca. Nggak level ya, saudara ya. Nggak usah ditanggepin, kecuali kalau ada masalah uang, ada yang difitnah, saya mesti jelasin. Ya kalau nggak usah dibahas, ngapain dibahas? Nggak level amat. Iya kan? Aduh, pendidikan saya lebih tinggi. Ya, status saya secara ekonomi, ya segala hal, saya jauh lebih beruntung daripada dia. Lalu kenapa saya harus ngeladeni dia? Kalau dia tanya uang, saya harus jawab. Ya karena masyarakat siapapun, mau dia garong, mau dia pelacur, mau dia alim ulama, mau dia presiden, mau dia gembel, kalau dia menanyakan, meminta tentang uang, itu kudu dijawab. Karena harus ada pertanggungjawaban kalau uang, jelas. Karena saya mengumpulkan dana dari masyarakat melalui yayasan-yayasan ini, saudara. Tapi kalau dia mau ngomong saya apa, ya saya dikatain anjing, saya tetap ganteng, ya saya tetap, isi saya tetap lebih cantik, saya tetap ganteng, saya tetap pinter, saya ini seorang doktor teologi, saya juga kuliah di Haifa. Kurang apa lagi? Masa saya masih kurang puas hidupnya, saudara? Anak saya pinter-pinter, saya tidak usah nipu-nipu, nggak usah nipu donasi buat saya bisa punya mobil, punya rumah yang baik, ya kan? Masih kurang apa lagi saya, saudara? Cukup kan? Kenapa saya terus jadi mau mengotori hati nurani saya dengan memaki orang yang memaki saya? Bahkan si Agustan saja yang sudah menghalalkan darah saya saja, kita bantu donasi, carikan donasi, terkumpul sudah 46 juta loh, saudara. Itu ya, saudara ya. Nggak level, nggak usah dibahas ya. Ini siapa nih? Pencari celana. Aduh, sorry ya, saya pencari cuana. Aduh, nggak perlu ya, saudara ya. Nggak perlu dibahas yang begituan. Oke, lanjut. Jamie Lannister. Jamie mana Lannister? Ya, silakan Jamie Lannister. Sang debater Rudi Yohanes, kuliah teologi juga kagak gitu loh. Tapi soal ngomong Alkitab, ngomong teologi, itu tidak ada bedanya dengan ustadz-ustadz radikal yang tidak bersertifikasi. Tidak ada bedanya dengan si Yahya Waloni gitu ya, lo yang nggak belajar mengenai keislaman yang mendalam, tapi teriak-teriak mengenai agamanya, begitu. Sudah, itu aja Pak Paul, lanjut terus, hajar terus, sikat terus mereka Pak Paul. Saya nggak membahas Rudi Yohanes yang nggak level, ya kalau tanya uang saya jawab ya, tapi kalau membahas orang yang mau dia ngomong apa, mau dia bilang kuntilanak, mau bilang genderuwo,
Nggak level ngapain kita ladenin ya, ngapain kita bahas-bahas juga. Oh bukan nggak berani saudara ya, bukan nggak urusan, nggak level ya, nggak level, nggak usah dibahas ya. Tapi memang ini, ini orang memang ini ya, tega ya, raja tega ya, masa si Rudi Simamora ditinggal ya. Tapi udahlah, itu urusan dia sama Tuhan kan. Kalau kita punya urusan sendiri, kita biarkan saja ya saudara ya, kita biarkan saja. Itu pokoknya kita punya urusan sendiri ya, biarkan barisan sakit hati kumpul sama dia semua saja. Ini kan Anda kan kelihatan. Oke, lanjut dulu nih Pak Santi Amar, ada laporan apa nih Pak Santi Amar kita nih? Kenapa Pak? Ada perkembangan apa nih kita nih? Perkembangan sih nggak ada apa-apa Pak, cuma kita dalam rangka nanti Harlah Galarua tanggal 4 Juli ya. Pak Curi ya? Itu Independence Day dari Amerika itu ya, bersejarah itu. Kita pindah kantor juga ya? Ya, untuk biar nanti geber besar-besaran. Sekaligus apa yang disampaikan oleh Pastor Paul itu nanti untuk merekrut beberapa orang sebagai litbang kita Pak. Jadi kita lagi persiapan ke arah itu semua. Luar biasa. Ya. Litbang kita makin banyak ini ya, makin kuat ya. Ada yang luar biasa saudara. Tapi jangan lupa nih ya, nih saudara-saudara jangan lupa ya, untuk membuat ini ya, untuk mengajukan petisi, bikin surat edaran melarang Idul Fitri. Apa jadinya tuh kalau Idul Fitri dilarang tuh ya? Sama itu Pastor Paul, tolong nanti dikirim ke saya itu surat itu, WA itu ya, itu kan harus dipersoalkan itu membawa institusi mesti dipetunkan itu Pak. Iya, itu nggak boleh itu ya. Itu harus dikomplain ya, itu harus dikirimin surat tuh ya. Galarua mungkin sebentar, saya forward ke Pak Santi Amar ya. Harus bersurat itu ya ke mereka ya. Ya, resmi itu nanti Pak. Kita harus bersurat itu benar tuh. Saya nggak kepikir ya, itu harus dikomplain besar itu ya. Dikomplain, disuratin. Masalah besar itu. Kalau perlu, gini Pak Santi Amar, jumpa pers Pak Santi Amar. Galarua kalau perlu masukin ke ini suratnya lalu dimasukkan ke pers. Ya. Media. Ya. Kirim ya. Bentar ya. Itu kepala dinasnya itu mesti dipecat itu. Nggak bisa itu. Nah, yang ini. Santi Amar. Nah, ini udah saya kirim ya. Saya kirim. Ini kiriman dari orang, saya forward doang itu ya. Saya forward aja. Coba. Itu boleh itu dikomplain tuh ya. Enggak, itu karena hari Valentino. Nanti dikasih sedikit ya, karena itu adalah peringatan hari Santo Valentino ya kan. Dan itu adalah hari yang suci bagi orang Katolik dan orang-orang Lutheran ya. Nah, itu harus dikasih tahu itu. Luar biasa nih ya untuk saya. Wah, ini saya bisa beli coklat banyak nih ya. Saweranya tadi udah berapa tuh, saya nggak ngitung tadi itu ya. Aduh, luar biasa saudara ya. Aduh, saudara jangan lupa viralkan dong video saya ya. Viralkan dan di-subscribe ya, dan di-subscribe, di-like. Ya luar biasa kita ya, subscribernya naik ya, cepat sekali ya. Hari ini kita sudah 138.000 subscriber ya saudara ya. Sempat diboikot ya, sama Menkominfo. Luar biasa, betapa takutnya ya orang-orang ini merasa ketakutan ya saudara ya. Nah, balik lagi saudara ya. Jadi saudara ya, jadi Islam itu nggak dilarang ya, tapi jadi bodoh itu dilarang saudara ya, dilarang. Kalau kamu bodoh nanti negaranya kere terus saudara ya, negaranya kere terus. Gitu ya saudara ya. Anda cuman gara-gara Valentine kejang-kejang sibuk ngurusi Valentine. Kenapa kamu ndak sibuk ngurusin santri-santrimu itu yang dicabulin itu loh? Ini orang-orang Islam ini memang sontoloyo ya. Kamu ndak ngurusi santri-santrimu yang dicabuli, malah ngurusin Natal, ngurusi Valentine. Kamu ndak ngurusin yang itu tadi ya. Yang ya karena di dalam akhlak dalam
Boleh sih nyabulin santri sih ya. Ya, ya kemarin kan sudah bilang kan, orang tidak jujur tidak apa-apa, yang penting bangun masjid, yang penting uangnya berdakwah. Ya kan, Anies jelas ya. Boleh tidak apa-apa, yang penting buat berdakwah, yang penting buat memajukan Islam. Ya memang compong ini orang otaknya ya. Korupsi boleh ya, ngerampok aja boleh. Makanya orang ayah Ahok nggak boleh, karena Ahok tidak berdakwah, tidak memajukan Islam. Ya Ahok ini merupakan halangan hambatan bagi Islam, makanya dimusuhi. Walaupun jujurnya wah, luar biasa. Tapi bagi Islam ini Ahok ini ancaman katanya si Maruf Amin kan. Ancaman ini. Ya kan harus kita habisi katanya si Wakil Presiden Indonesia kan. Si Maruf Amin itu kan. Ancaman. Nah itu ya saudara ya. Cara berpikirnya orang Islam itu tadi ya. Anda berbuat ya, tadi ya. Kriminal, Anda korupsi. Semua yang penting Anda membangun masjid dan uangnya disisihkan untuk dakwah. Ya mau Anda mau jadi teroris, Anda mau ngerampok, Anda mau jadi apa, yang penting Anda pulang bangun masjid, Anda pasti akan mulia. Umat saudara, pikir sendiri aja deh. Ya, Anda boleh pikir sendiri aja lah, mau gimana dah. Suka-suka kamu aja lah. Ya. Ntar. Lanjut lagi nih. Tukang pijat bagaimana tukang pijat? Ada mau komentar? Dari Amerika nih tukang pijat. Ngomong-ngomong apa ini orang-orang gila ini? Ya, orang gila nggak apa-apa, tiap hari pokoknya kita ngomongin orang-orang gila ini. Dan ntar kita ketularan gila jadinya. Enggak dong. Cuman yang satu yang Kalau kita nggak ngomong nanti malah jadi gila, ya kan? begitu Pak Pol nunjukin tadi surat itu, saya teringat satu ini ayat di 1 Korintus 13 ayat 4 itu. Kita ini dari kecil udah diajarin love, cinta, mengasihi, ya kan? 1 Korintus berapa tadi? 13 ayat 4. Itu di Al-Quran nggak ada. Al-Quran itu isinya kebencian semua. Nggak pernah diajari kasih sayang, love one another, kasih sayang, mengasihi sesama, mengasihi musuhmu. Itu nggak ada di Al-Quran. Ya kan, di ajaran kita ini semua diajarin what love is about. Jadi mereka kena volunteer ini urusan kasih sayang, mereka nggak senang. Karena apa? Soalnya mereka nggak tahu dari dulu utaknya udah nggak diajarinnya beginian. Takut diajarinnya yang gitu, bunuh-bunuh, syahid, mati syahid, bunuh-bunuh, ya, menghalalkan darah, ya repot. Jadi terus kita mau gimana? Ini orang yang ini Pak Santi Amer ini suratnya ini kita bikin satu formal komplain ini terus dimajuin terus nih. Nggak bisa nih kayak gini macam-macam gini. Yang tanda tangan lagi berani lagi tanda tangan, kita maju, kita push terus nih. Kayak gini-gini nih, makanya nggak heran Indonesia ini kapan majunya. Makanya ya kita bilang Islam harus dipisahkan dari negara. Ya, jadi ya mau ngomong apa lagi Pak Po? Susah, gitu. Ya himbauan kita ya semua kita, mari merdeka bersama melawan penjajahan Arab. That's it. Kita ini terlalu lama dijajah sama Arab. Kita harus keluar, harus melawan. Makanya seperti saya bilang kemarin, kita anak-anak Tuhan juga, kamu ibadah di stop itu kamu harus melawan. Jangan takut, harus melawan. Ya itu aja deh Pak Po. Ini di dalam ini ada yang ngomong nih ya. Sok suci, otak nggak maju-maju. Anak gua Valentine terus nggak macam-macam tuh. Soalnya anak gua nggak masuk ponpes. Ya. Kalau masuk ponpes pasti sudah hamil atau hamilin anak orang di hari apa saja selain Valentine. Makanya kalau bisa kita lihat itu mereka punya kurikulum tuh madrasah atau pesantren tuh, kalau ada yang bisa nyariin kurikulum, kita lihat aja deh kurikulum mereka itu apa yang diajarkan anak-anak ini semua, ya kan? Adakah matematika, adakah fisika, adakah kimia, adakah sejarah? Atau cuma seharian ngaji melulu, baca Al-Quran tadi bahasa Arab nggak ngerti isinya. Belajar merintih Pak, pelajaran merintih. Repot ya. Ya itu
Ya counternya itu anak kecil umur 4 tahun. Bagaimana cara membuka celana dalam tanpa membuka jilbab dan ininya Pak, baju kurungnya Pak. Nah, Itu ada ilmunya Pak. Nah, itu repot. Itu ada pelajaran khusus itu. Ya kan dengan satu sentuhan itu celana dalamnya bisa melorot sendiri itu loh Pak. Ya, anak-anak dari kecil udah di brainwash begitu di madrasah, di pesantren. Mereka menggunakan orang yang ekonominya berkekurangan, mereka take advantage ya, mereka mengambil siasat itu. Oh, mereka kan nggak punya duit, sekolah di sini free. Ya, jadi mereka menindas ya, rakyat miskin, rakyat kecil dengan alasan pendidikan, padahal pendidikan yang ngaco begitu. Ya, begitu keluar dari pesantren madrasah ya udah terlambat. Itu otaknya udah rusak, udah kopior, ya repot. Gimana Pak Santamir? Kau diam aja nih hari. Ya kan? Iya Pak, ini suratnya ini kalau bisa dimajuin Pak. Terus. Andi, ini kan ibaratnya ini adalah gunung es. Ini yang terlihat. Ya. Yang senyap banyak sekali. Jadi ini kalau saya sih ya, ini apa pelanggaran konstitusi, jelas. Sekarang misalnya siapa yang bertanggung jawab misalnya terlaksananya ideologi Pancasila di Indonesia? Siapa? MPR menganggap dirinya dan mengaku dirinya sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mensosialisasikan ideologi Pancasila. Sekarang kita tanya tanggung jawabnya mana ini? Kita akan dengan adanya bukti begini, jadi kita tidak perlu, kalau saya sih ya, sangat prihatin, sangat geram gitu. Geram bukan karena bukti, geram karena ini Indonesia diobok-obok dan dibiarkan begitu saja. Apa kerja daripada pimpinan lembaga tinggi negara ini? Kalau saya katakan maaf kata Maberti lagi, kasar itu kan, Maberti makan berak tidur. Apa kerjanya? Itu perlu kewenangannya, tugas, fungsi, visi, hantu balau itu hebat semua. Tapi coba kita evaluasi mana hasilnya, nol kan. Apakah rakyat berhak menanya itu? Berhak. Sekarang giliran kita menuntut. Nah dengan adanya surat begini, kita akan tanya ini bagaimana. Kita minta tindakan konkret, bukan basa-basi, bukan janji, kita minta bukti. Gitu. Memang berat ini perjuangan Pak. Ya mungkin juga dari pihak yang seagama dengan kita bilang kita bodoh, nggak urusan kita. Mau bilang bodoh mau apa, kita melaksanakan tugas konstitusi kita. Kita mau dituduh cari muka, enggak, udah punya muka sendiri kok, cari muka gimana sih? Jadi gitu Pak Andi, selalu saya katakan ini, saya nggak bisa tidak akan bicara panjang lebar di sini, tetapi kita butuh dukungan bapak-bapak baik dalam negeri maupun luar negeri, karena ini tidak bisa dibiarkan ini, tidak bisa. Saya tadi malam kemarin hari Kamis itu kan Pak Andi ikut bicara kita generasi per generasi yang terjadi di Indonesia ini kan, itu setiap generasi 20 tahun kan ada hal-hal yang sangat krusial dan penting terjadi di Indonesia ini. Nanti 2024 ini atau akhir 2023 kita akan lihat indikasinya kemana. Ini kan indikasi semua ini Pak. Nah kalau kita diam ini, mereka makin menggila. Jadi harus ditabrak gitu, harus dilawan, harus ditunjukkan bahwa kita tidak setuju dengan itu, titik gitu. Apapun taruhannya. Seorang kepala dinas mengeluarkan surat begitu, itu kepala dinas bagaimana itu? Nggak punya nalar. Bicara nilai-nilai budaya Indonesia, Anda mengerti nggak apa itu nilai-nilai budaya Indonesia? Sontoloyo. Sangat aneh. Dan itu bisa menjadi kepala dinas. Aduh, habis dia. Kalau saya percaya aja lah itulah. Termasuk misalnya wali kotanya gitu kan, kenapa bisa begitu? Nah, sekarang wali kota ini dipasang oleh parpolnya Sontoloyo juga kan, Diam aja juga. Siapa itu yang menjagokan wali kota di Bogor sana atau di mana Depok itu juga mesti dibunuh kantornya itu kan. Kita lihat nanti apa visi dan misi dari parpol yang mendukung dia, benar nggak? Ya. Kalau mau kata, mereka aja terbuka kantornya itu, ya Pak. Ya gini aja deh, saya untuk yang mendengar yang bukan Kristen, saya bacain deh. 1 Korintus 13 ayat 4. Ya kan? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan,
dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia Ya, tidak pernah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. ya, Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat dan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Maaf pengetahuan kita, kalau keanan itulah itu yang tertulis di Bible ya, dan seterusnya. Jadi kita dari kecil udah diajar, ini ajaran kita, ini ada di Alkitab kita. Coba kata-kata yang gini isinya kasih ada nggak di Al-Quran? Jadi yang buat yang pendengar yang nggak yang bukan Kristen ini saya bacain 1 Korintus 13 ayat 4. Ya kan Pak? Jadi iya, Pak Santamer yang tadi bilang benar. Orang begitu kok bisa mendapat jabatan? Apa pendidikan mereka? Utaknya itu, berani mengeluar, udah berani tanda tangan lagi, ya kan? Jadi ya repot. Jadi mau apa lagi? Ya itu aja deh Pak Santamer. ya, Pak. Terima kasih Pak. Mohon dukungan dan doanya ya. Kita bergerak terus ini. Iya. Silakan Pastor. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,